kalau Cukup ya. itu juga diminta dari Akhir ya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Pak, terkait Terakhir ya. Terakhir ya. Pak, terkait kesehatan sendiri, Pak. Cara mempersiapkan transisi itu gimana Pak? PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Ya, Iya. Terima kasih Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, baru saja kita simak bersama pernyataan Presiden Jokowi di acara Rakernas Kementerian Kesehatan tadi yang turut menanggapi acara penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hari ini di Gedung KPU. Tadi Presiden Jokowi juga kembali menyatakan menghormati tentunya keputusan MK ataupun putusan MK dan mengingatkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini segera mempersiapkan diri sehingga nanti usai pelantikan langsung bekerja, dan proses transisi juga sudah disiapkan pemerintah saat ini agar transisi berjalan mulus. Nah, tapi tadi juga ada yang menarik ya, Mas Umam tadi sebagai closing statement juga pertanyaan awak media yang mengonfirmasi bahwa ada statement dari pihak PDIP yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi ini sudah bukan bagian dari PDIP lagi. Nah, tadi ditanggapi oleh Pak Jokowi hanya terima kasih. Bagaimana Mas Umam melihatnya? Karena sebelumnya memang informasinya itu statement dari Komarudin Watubun ya. Menyatakan bahwa salah satu ketua DPP. Jokowi dan Gibran sudah bukan bagian dari PDIP. Karena sudah berseberangan dari lama juga sejak pemilihan presiden tahun ini. Bagaimana Mas Umam? Ya, respon Pak Jokowi agak unik ya. Statement terima kasih saja itu menunjukkan bahwa ada keengganan untuk merespon secara langsung, jadi speechless, karena bagaimanapun juga hal itu tentu perlu di cross check ya, karena kalaupun statement itu disampaikan langsung oleh Pak Komarudin Watubun, beliau bagian dari pimpinan di DPP PDIP, tetapi sekali lagi seorang individu Pak Komarudin tentu belum bisa dimaknai sebagai sikap resmi dari DPP di PDIP. Maka perlu dikonfirmasi sekali lagi apakah memang statement itu merepresentasikan organisasi kepartaian ataukah memang sifatnya masih statement personal. Tapi kalau misal memang ternyata statement dari Pak Komarudin Watubun itu betul-betul merepresentasikan organisasi kepartaian PDIP untuk memberhentikan keanggotaan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran dari PDIP, tentu hal itu menjadi sebuah situasi yang tampaknya sudah diantisipasi oleh Pak Jokowi. Karena bagaimanapun juga pilihan-pilihan politik yang muncul di dinamika pemilu 2024 yang lalu tentu diambil dengan segala kesiapan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran pada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Kalau misal kemudian PDIP secara organisasi sudah menentukan sikap A atau B dan ternyata kemudian Pak Jokowi dan juga Mas Gibran sebagai bagian dari anggota di PDIP yang seharusnya memang tunduk kepada ADART dan ternyata tidak mengikuti putusan dari DPP, maka mereka harus siap dengan segala konsekuensi, termasuk dengan konsekuensi diberhentikan keanggotaannya oleh DPP. Meskipun kalau misal kita cermati ya, di aturan ADART PDIP itu ada beberapa tahapan. Jadi bukan sebuah keputusan yang bisa menghentikan secara langsung, tetapi ada tahapan mulai dari peringatan pertama, kemudian peringatan kedua sampai kemudian yang ketiga pemecatan atau pemberhentian. Kalau misal memang sudah dilakukan tahapan-tahapan dengan baik, tentu itu akan memberikan sebuah kepastian. Tetapi ini adalah politik, ini bukan aspek prosedural. Maka kalau misal kemudian nanti akan muncul betul statement resmi dari PDIP terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, tentu ini adalah sebuah sikap yang tampaknya menjadi sinyal politik yang cukup kuat bagi PDIP untuk memilih posisi sebagai kekuatan di luar pemerintahan. Karena bagaimanapun juga dengan memberhentikan Gibran yang saat ini berstatus sebagai wakil presiden terpilih mendampingi Pak Prabowo Subianto, maka ini adalah sebuah cerai talak dan talak 3 atau talak bain yang tidak mungkin kemudian akan bersemi kembali seiring dengan dinamika politik dalam waktu dekat, maka kemudian hal ini akan menjadi sebuah penanda bahwa PDIP tampaknya akan memainkan peran sebagai kekuatan oposisi di
di luar pemerintahan dan menutup pintu bagi upaya rekonsiliasi politik untuk menjadi bagian dari kekuatan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Oke, memperkuat sinyal oposisi PDIP justru ya. Oke, kemudian menyambung perihal tersebut, Mas Umam, ini apakah artinya juga PDIP menjadi pihak yang harus ditemui Gibran pertama kali? Karena kan sebelumnya juga Mas Gibran ini sudah ada statement bahwa setelah penetapan KPU akan ada beberapa pertemuan. Nah, apakah ini artinya juga harus segera nih? Terutama juga menemui Ketua Umum PDIP. Ini mungkin juga apakah perlu untuk memperbaiki namanya juga sebagai kan kader dan politisi juga. Betul. Sangat perlu. Kalau misal ditanya perlu atau tidak, sangat perlu. Karena bagaimanapun juga terjadi dinamika di mana riak-riak politik dalam proses komunikasi antara PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi. Dalam konteks ini adalah ketika mengajukan nama Gibran sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo, maka memang tercipta luka politik. Dan ketika luka itu tercipta, dalam tradisi dan pengamatan kita selama ini, ketika Bu Mega tersentil egonya, merasa dilukai, maka proses recovery-nya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, kalau misalnya kemudian itu bisa dilakukan, dan rasa-rasanya Gibran sebagai anak muda, sebagai politisi muda, tadi tidak memiliki beban untuk sowan, bersilaturahmi kepada para senior-seniornya, meskipun kalau misal memang betul keputusan pemberhentian dari PDIP kepada Pak Jokowi dan Gibran dilakukan pada momentum penetapan KPU pada presiden dan wakil presiden terpilih, maka ini sebenarnya adalah sebuah sinyal untuk menutup pintu bagi silaturahmi di antara keduanya. Tetapi sekali lagi, kalau misal tetap bisa dilakukan, maka Gibran akan mendobrak sebuah kevakuman komunikasi, sebuah kekakuan dalam proses komunikasi menjadi jauh lebih fleksibel. Meskipun kalau misal memang betul diberhentikan pun tidak masalah, tidak apa-apa. Karena ini menjadi bagian dari menang tanpa ngasorake tadi itu. Menang tanpa harus mempermalukan mereka yang kalah, dan tidak akan mengurangi kehormatan sekalipun kepada siapapun yang mau meminta maaf atau bersilaturahmi dalam konteks dinamika politik ke depan. Oke, tadi yang Mas Umam katakan justru Gibran ini tidak punya beban ya untuk komunikasi politik tadi. Apakah justru bisakah justru nanti Gibran ini menjadi jembatan pertemuan antara ayahnya Presiden Jokowi dan Megawati Soekarno Putri? Mungkinkah? Iya, kalau misal ditanya mungkin atau tidak, in politics everything is possible. Tetapi di saat yang sama, pertanyaan yang paling krusial adalah apakah kemudian PDIP sendiri membuka ruang komunikasi dan juga silaturahmi dengan Gibran itu sendiri. Kalau misal kemudian komunikasi itu bisa dilakukan secara langsung dengan Bu Megawati Soekarno Putri misalnya, maka itu akan bisa menjadi sebuah penjajakan awal bagi proses komunikasi yang jauh lebih intens untuk menjembatani antara pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Tetapi kalau misal di fase awal ini kemudian pintu masih tertutup, belum ada tanda-tanda dibuka, maka besar kemungkinan hal itu akan sulit dilakukan. Tetapi kita lihat perkembangannya, karena bagaimanapun juga kemarin misalnya di hari pertama Idul Fitri, Pak Rosan sebagai ketua TKN Prabowo Gibran 2 kali menghadap di Tengku Umar. Yang pertama rasanya Bu Mega belum siap, tetapi yang kedua akhirnya ditemui oleh Bu Mega. Tentu ada komunikasi, pesan-pesan yang cukup penting dan mendasar yang disampaikan oleh Mas Rosan sebagai representasi dari kekuatan politik Prabowo Gibran kepada Bu Mega sebagai tokoh sentral pengambil kebijakan dan juga arah dari keputusan-keputusan politik PDIP ke depan. Kalau misal memang ada proses penjajakan dilakukan dengan baik, ada kesepahaman yang baik, ada titik temu visi dan misi dalam konteks politik kebangsaan ke depan, maka tidak menutup kemungkinan bagi PDIP untuk membuka ruang pertemuan, ruang komunikasi yang lebih terbuka bersama Pak Jokowi ke depan. Tetapi sekali lagi, semua kita cermati perkembangannya, apakah ada dinamika yang cukup mengejutkan sekali lagi dari internal PDIP terkait dengan status keanggotaan Pak Jokowi dan juga Mas Gibran, ataukah justru ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan
rekonsiliasi sekaligus konflik resolution yang cukup smooth menuju pemerintahan baru ke depan. Baik, Mas Umam tadi kan yang sempat kita bahas juga mengenai bagi tugas ya antara presiden dan juga wakil presiden nanti untuk mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya, kemudian juga menuntaskan PR-PR negara. Nah, tapi kalau kita bicara lagi tadi soal bagi tugas di komunikasi politik dalam rangka rekonsiliasi ini, menurut Mas Umam pentingkah ada bagi tugas yang mungkin diberikan oleh Prabowo Subianto? Mungkinkah ada komunikasi politik yang bisa diberikan kepada ataupun diamanatkan untuk Gibran yang melakukan nih? Ya, memang dalam konteks tata kelola pemerintahan, otoritas tertinggi dan hak prerogatif dipegang oleh presiden. Tetapi di dalam konteks politik, tentu delivery tugas itu tetap menjadi penting untuk dilakukan. Karena bagaimanapun juga silang sengkarut dan juga kompleksitas perdebatan sekaligus kontroversi yang muncul dari proses politik di 2024 yang lalu memang salah satunya melibatkan hadirnya seorang Gibran Rakabuming Raka yang secara de facto adalah anak biologis dari Pak Jokowi yang dianggap kemudian menabrak pakem dari misalnya aturan yang ada di internal PDIP untuk mengikuti ADART dan juga segala keputusan di PDIP. Nah, kalau misal kemudian proses delivery tupoksi tadi ya dalam konteks politik, terutama terkait dengan komunikasi politik yang lebih fleksibel, lebih terbuka, lebih engage ya dengan pihak-pihak yang barangkali agak kaku dalam berkomunikasi, kalau misal itu bisa dilakukan tentu akan jauh lebih produktif. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian Pak Prabowo mempercayakan salah satunya kepada Mas Gibran untuk melakukan pendekatan secara lebih intens, melakukan pembicaraan tidak harus secara terbuka, tetapi juga bisa dalam ruang-ruang tertutup sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan fondasi rekonsiliasi yang lebih kuat, tentu itu akan jauh lebih produktif ke depan. Baik, Mas Umam tadi kita kalau menyimak juga statement dari Presiden Jokowi selain menghormati putusan MK juga meminta agar Presiden dan Wakil Presiden ini menyiapkan diri. Tadi juga ada statement bahwa pemerintahan sekarang ini sedang menyiapkan agar transisi nanti ke pemerintahan baru berjalan mulus. Betul. Seperti apa Mas Umam melihatnya? Ini sebuah tradisi yang sangat baik ya. Dan tradisi ini dimulai salah satunya dari era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Pak Jokowi terpilih melalui pemilu atau Pilpres 2014 yang lalu, Pak Jokowi berkoordinasi ketat dengan Presiden pada waktu itu, yaitu Presiden SBY, untuk membentuk tim transisi. Nah, tim transisi inilah yang kemudian memberikan informasi, kemudian backup data terkait apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan urgent ke depan. Sedikit kita tahan lagi, perbincangan akan kita lanjutkan sesaat lagi. Namun usai jeda tetap di Breaking News TV One pemirsa.